Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salandra Zahiro dengan NPM 023124062. Di sini saya akan membahas tentang analisis strategi marketing communication dari brand lokal, yaitu brand sepatu Kompas. Oke, jadi di sini saya akan menganalisis STP, USP, marketing mix, dan juga promotion strategi dari brand Kompas ini. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan brandnya. Jadi Kompas ini merupakan salah satu brand sepatu lokal Indonesia yang cukup populer di kalangan milenial maupun Gen Z. Terutama brand ini tuh sangat terkenal di kalangan muda yang suka dengan tren-tren yang cukup lebih maju dari yang lain. Uh, Brand ini itu tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun citra sebagai brand yang eksklusif dan limited. Kompas ini memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama untuk berkomunikasi dengan konsumennya dan membangun engagement mereka yang lebih kuat. Oke. Nah, ini ada salah satu foto dari anatomi kompassusnya yang akan kita bahas di marketing mix dan juga dari slide selanjutnya. Oke. Oke, yang pertama ini ada market segmentation. Yang pertama itu ada geografisnya. Jadi, si geografis si produk ini itu rata-rata di kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tapi base mereka itu di Bandung. Lalu, selain di kota-kota besar, mereka juga ada area urban dengan lifestyle yang modern. Selanjutnya itu ada di demografis. Jadi, mereka ini menargetkan di usia-usia sekitar 16 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Namun tidak memungkinkan untuk usia yang di bawah 16 tahun karena saat ini Kompas sudah memiliki produk yang di bawah usia 16 tahun. Lalu gendernya itu untuk pria dan wanita dan income-nya itu untuk kelas menengah. Nah, lalu nextnya itu ada psikografis. Jadi di sini itu produknya yang suka dengan streetwear dan juga fashion trend. Selain itu, mereka juga ingin tampil unik dan beda dan juga mengikuti budaya hype. Nah, next itu ada perilaku yang dimana mereka ini tertarik dengan limited edition, impulsive buying karena FOMO, dan juga aktif di media sosial. Nah, targeting dari si Kompas ini ialah Gen Z dan young adults, dan juga fashion conscious dan digital savvy yang aktif di TikTok, di Instagram, dan media sosial lainnya. Dan target pasar dari Kompas ini ialah konsumen muda yang menjadikan fashion sebagai bagian dari untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan mengikuti tren digital yang berlangsung. Itu. Oke, nextnya ini ada positioning. Jadi Kompas ini merupakan brand sepatu lokal yang eksklusif, trendy, dan relevan dengan budaya streetwear. Mereka ini punya kata-kata yang cukup dikenal di kalangan muda yaitu local sneaker brand with exclusive and hype culture, di mana mereka ini membangun persepsi eksklusivitas melalui strategi dan hype marketing mereka. Jadi eksklusivitas ini mereka ini menggunakan produk limited edition dan juga produk yang memiliki trendy dan modern di tren yang terjadi saat itu. Lalu di local pride mereka ini mengangkat kebanggaan terhadap produk lokal karena mereka ini produk lokal dari Indonesia secara langsung yang sudah berdiri sejak 1998. Oke, nextnya itu ada unique selling point atau USP-nya. Jadi pertama ini ada di kualitas. Kualitas Kompas ini menggunakan kanvas yang nyaman digunakan dan desainnya sederhana sehingga mudah dipadukan dengan berbagai outfit. Lalu yang kedua ini ada dari sisi speed. Jadi Kompas ini menerapkan sistem penjualan terbatas atau limited release yang dimana produk ini jadi dapat lebih terjual lebih cepat dan dalam waktu yang singkat sehingga menciptakan kesan yang eksklusif di pelanggan. Selanjutnya itu ada price, harga yang ditawarkan itu relatif terjangkau dibandingkan dengan brand sepatu internasional sehingga memberikan nilai yang seimbang antara harga dan juga kualitas produk.
Oke, selanjutnya itu ada service excellence, di mana Kompas ini aktif berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial sehingga menciptakan hubungan yang lebih kuat. Lalu uniknya dari si produk ini ialah mereka memiliki tag buat tag. Yang pertama itu tag harga dan juga tag garansi. Selain itu mereka juga memiliki NFC di dalam sepatunya yang bisa di-scan dan tersambung dengan aplikasi My Kompas untuk membuktikan apakah aplikasi ini benar apakah sepatu ini benar-benar brand asli ataupun brand yang KW seperti itu. Jadi Kompas ini nggak cuma ngejual produk sepatu, tapi juga menciptakan nilai melalui pengalaman eksklusif yang dirasakan oleh konsumennya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada marketing mix. Di sini ada 7P, yaitu product, price, place, people, process, physical, activities. Oke, jadi di sini itu produknya mereka ini sneaker casual dengan desain minimalis yang nyaman dan cocok untuk gaya streetwear sehari-hari. Selain itu, harga mereka itu diberikan sekitar 100.000 sampai dengan 800.000, yaitu di kategori menengah dan lebih terjangkau dibanding brand internasional yang sejenis. Lalu untuk tempatnya itu didistribusikan melalui platform online, marketplace, dan penjualan secara langsung. Dan mereka juga menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Twitter, dan juga menggunakan strategi pipe dengan tracer produk dan juga word of mouth. Jadi mereka ini pakai sistem mode to mode. Lalu untuk people, mereka ini didukung oleh tim kreatif yang memahami tren anak muda dan juga komunitas sneaker dan juga komunitas fashion-fashion lokal yang mengikuti tren yang sedang terjadi seperti itu. Untuk prosesnya, mereka ini menggunakan sistem limited release dengan proses pembelian yang cepat, mudah, dan kompetitif. Jadi mereka menggunakan sistem sekali mempublish produk dan produk itu terbatas, hanya beberapa piece saja yang dijual. Lalu untuk physical evidence-nya, desain sepatu ini sederhana namun memiliki ciri khas tertentu dengan kemasan yang minimalis serta identitas brand yang kuat serta konsisten. Jadi mereka ini nggak pernah berganti-ganti desain maupun berganti-ganti logo si garisnya di samping sepatunya itu. Nah, selanjutnya itu ada unique promotion. Mereka ini menggunakan limited drop culture plus hype berbasis komunitas dan sosial media. Jadi promosi yang paling khas dari Kompas ini itu limited drop culture. Jadi mereka ngerilis sepatu dalam jumlah terbatas di postingan Instagram mereka, lalu mereka mengumumkan secara mendadak. Jadi pembeli dan penggemar harus siap-siap dengan informasi tersebut. Uh, tapi sebelum mengumumkan akan mengeluarkan produk, mereka akan mengeluarkan real teaser sebelum merilis produk tersebut. Lalu promotion mix yang dipakai itu ada digital marketing, sales promotion, PR, lalu ada juga event marketing seperti pop-up dan release event. Alasan menariknya itu menciptakan pelanggan yang FOMO atau pelanggan yang merasa seperti saya harus beli barang ini sebelum barang ini kehabisan. Dan juga membangun eksklusivitas karena barang yang terbatas ini dan juga menguatkan komunitas dari brand. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari unique selling-nya. Di sini ada ketika mereka berkolaborasi bersama Menkit, ini juga bersama Menkit, dan ini sistem pop-up mereka seperti itu. Dan contoh promosi media sosial mereka itu rata-rata di TikTok dan juga di Instagram. Selanjutnya itu ada type of collaboration, di mana yang pertama ini ada blocking content. Salah satunya itu ialah ketika Kompas berkolaborasi dengan Mindkind. Jadi Mindkind itu salah satu brand fashion dari Bandung yang berkolaborasi sangat menarik sekali yang dinanti-nanti oleh penggemar. Kolaborator ini menampilkan gaya khas yang menafsirkan tahun kuda di tahun 2026 ini. Jadi mereka melakukan kolaborasi bersama Mindkind dan ini cukup membuat antusias para penggemar menjadi lebih naik kepada brand Kompas ini. Lalu selanjutnya itu ada built-in content. Jadi salah satu built-in content atau produk knowledge ini ketika brand ini di-review salah satu konten kreator Indonesia yaitu Dr. Tirta dalam postingan TikToknya. Seperti itu.
Selanjutnya itu ada produk placement, di mana salah satu produk ini dipakai oleh konten creator V dengan nama Instagram VNNG yang sering menampilkan konten fashion di Instagramnya. Ia juga memakai produk ini secara natural di dalam kontennya, seperti sepatu yang ini, guys. Oke, selanjutnya itu ada produk usage. Usage, sedangkan di sini Kompas itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti konten creator di TikTok yang bernama Belen dengan nama TikTok underscore Belur. Jadi mereka dia ini Belen ini sering memakai produk-produk dari Kompas di kehidupan sehari-hari mereka di kehidupan sehari-harinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saudara Zahiro, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja atau kata-kata yang dapat membuat tersinggung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.